9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Raja atas segala
Shalom, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Di ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kebangkitan Kristus adalah pusat dari kekristenan. Bukan tentang program motivasi, bukan cara menjadi sukses dan bahagia, bahkan bukan bagaimana menjalani hidup dengan baik, bukan dan sekali lagi bukan, tetapi tentang bagaimana saudara dan saya karena anugerahnya menerima kuasa kebangkitan Kristus. Jadi kalau hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus dari kematian, ingat baik-baik, saudara juga bangkit bersama-sama dengan dia. Dia telah berjuang melewati salib, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari baru. Dan hal ini patut dirayakan. Selamat Paskah semuanya. Seumur hidup saya belum pernah mengalami krisis global seperti yang terjadi hari ini. Bukan hanya krisis ekonomi, tetapi krisis dalam segala aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Tetapi justru dalam krisis seperti inilah makna Paskah menjadi lebih bermakna. Makna kebangkitan Kristus menjadi sangat penting. Gereja kita memang untuk sementara waktu tutup. Tetapi kerajaan Allah tidak pernah tutup. Kerajaan Allah selalu open 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari-hari ini kita melihat di saat-saat yang sulit, orang tidak bisa berkumpul, tidak bisa berdekatan, orang jadi kreatif banget. Seperti video yang akan kita lihat sebentar lagi. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Kita orang percaya hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dan Paskah menarik fokus kita dari ketakutan, dari krisis yang sedang terjadi kepada Kristus yang telah mengalahkan musuh terbesar manusia, yaitu kematian. Galatia 2 ayat 19b sampai 20 berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dari 2 ayat di dalam 1 Korintus 15 yang saya sebutkan di awal tadi, ada 2 kata yang diulang-ulang, yaitu kata kalau Kristus tidak dibangkitkan, dan yang kata yang kedua adalah sia-sia. Apa artinya? Artinya tertulis di dalam ayat yang ke-19. Saya bacakan buat kita. Paulus berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Jadi yang pertama, kalau Kristus tidak bangkit dari kematian, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Itu juga sebabnya kita tidak pernah berdoa kepada orang mati. Dan yang kedua yang saya garis bawahi, kita telah ditebus
dari hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 berkata, Paulus berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya hari ini mau garis bawahi kata-kata ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ayat ini berkata bahwa kita, saudara dan saya, bukan hanya ditebus dari dosa dan penyakit saja, tetapi kita juga ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kita ditebus dari dosa, ya, dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa yang akan datang. Kita ditebus dari penyakit, oleh bilu-bilunya kita sudah disembuhkan, ya, tapi apa itu hidup yang sia-sia? Hidup yang sia-sia adalah hidup dengan pikiran yang sia-sia, hidup dengan perkataan yang sia-sia, hidup dengan perbuatan yang sia-sia. Pertama kita akan bahas tentang pikiran yang sia-sia. Kita akan baca dari Roma 1 ayat yang ke-21. Paulus berkata, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Satu ayat lagi kita akan baca dari Efesus 4 ayat 17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saudara, kedua ayat ini bukan ditujukan untuk orang yang tidak mengenal Allah. Ada orang yang mengenal Allah, tetapi yang dipikirkannya adalah hal yang sia-sia. Satu hari Yesus menghardik Petrus di depan semua orang. Dia katakan, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan setelah menegur Petrus, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang paling sering saudara pikirkan selama ini? Uang, pekerjaan, jodoh, karier, pendidikan anak-anak, masa depan. Yang kita pikirkan kebanyakan mengenai hal-hal yang duniawi dan semua untuk diri sendiri. Hari ini semua kita harus stay at home. Kenapa? Karena kita harus memikirkan orang lain, memikirkan kota kita, memikirkan negara kita, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi Tuhan mau kita orang percaya lebih daripada orang dunia. Tuhan mau kita memikirkan bukan hanya yang di dunia ini saja, tetapi yang di atas, hal-hal yang rohani. Apakah kesempatan stay at home ini sudahkah Anda pakai untuk memikirkan kerohanianmu? Dari mana saudara tahu bahwa saudara adalah manusia yang rohani dan bukan duniawi? Sudahkah saudara mengevaluasi karaktermu? Kita sering menghakimi orang lain. Pernahkah saudara berpikir apa yang orang lain pikirkan tentang dirimu? Apakah saudara sadar akan kebiasaan-kebiasaan burukmu? Dan banyak orang yang membicarakannya di belakang saudara? Sudahkah saudara merenungkan dan mengevaluasi hidupmu? Sudahkah saudara yakin akan keselamatanmu? Bagaimana dengan keluargamu? Sudahkah saudara bertanya kepada Tuhan dan kepada diri sendiri? Kenapa ya Tuhan membiarkan saya tetap hidup sedang orang lain banyak yang mati kena virus corona? Apakah yang Tuhan mau aku pakai waktu-waktu ini sesudah virus corona ini berlangsung?
Cak Lontong bilang apa? Mikir, ya, mikir. Ya, dan Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hal yang kedua, yang Tuhan tebus adalah perkataan yang sia-sia. Tuhan tidak mau kita mengatakan hal yang sia-sia. Matius 12 ayat yang ke-36 saya bacakan. Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan memberikan kepada kita mulut, satu mulut untuk menyatakan isi hati kita. Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Itu sebabnya kalau kita dengar ada orang yang bicaranya jahat, membicarakan hal-hal yang buruk terus, kita tahu apa yang ada di dalam hatinya. Jangan dekat-dekat dengan orang yang mulutnya selalu keluar kata-kata negatif. Karena isi hatinya pasti negatif semua. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Orang yang positif nggak mungkin cocok bergaul dengan orang yang negatif. Demikian juga sebaliknya. Orang biasanya berkumpul cocok dengan orang yang sejenis. Dan orang kalau disuruh memberitakan kabar baik, kabar tentang Yesus, selalu alasannya, aduh Pak nggak bisa, nanti kalau ditanya ayatnya gimana. Tapi kalau bicara hal-hal yang negatif, yang tidak membangun, nyerocos, nggak sadar, berjam-jam ngerumpi. Tuhan bicara sangat keras tentang mulut kita. Saya akan baca dari Titus 1 ayat 10 sampai 11. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yang ketiga, Tuhan menebus kita dari perbuatan yang sia-sia. Ibrani 9 ayat yang ke-14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, perbuatan kita bicara lebih keras daripada perkataan kita. Karena itu mari kita tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Banyak orang salah dalam menentukan prioritasnya karena tidak menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri. Paulus berkata, hidupnya sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Aku hidup, kata Paulus, tapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kematian dan kebangkitan Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa dan menjadikan kita milik Kristus. Seharusnya menyadarkan kita kalau sebenarnya kita tidak punya hak lagi atas hidup kita. Tetapi banyak orang justru mempergunakan kesempatan ini untuk hidup bagi dirinya sendiri, bukan hidup bagi Tuhan. Kalau untuk dirinya sendiri, untuk pekerjaannya, untuk nongki selalu ada waktu. Tapi kalau untuk urusan rohani selalu ada alasan. Untuk olahraga, untuk hobi, untuk bisnis.
rasanya waktunya tidak bisa digeser, tidak bisa ditawar. Tapi kalau untuk Tuhan, untuk ke gereja, ibadah, doa malam, kesan, bilangnya selalu ado gawe. Ado gawe, minggu depan bae. Nanti kalau ada lagi aku ikut. Gak enak badan. Ada 1001 macam alasan yang bisa dibuat. Untuk nongki selalu ada uang. Untuk pulsa HP selalu ada uang. Bisa ganti HP baru. Bisa beli baju baru. Tapi kalau untuk persembahan, kalau untuk persepuluhan, selalu rasanya nggak punya uang. Selalu rasanya uangnya nggak cukup. Saudara harus percaya kalau firman Tuhan ditulis untuk keuntungan saudara, bukan untuk keuntungan Tuhan. Saya sudah buktikan justru di saat krisis seperti ini, kita harus menabur. Saya bukan sekedar ngomong dan berteori, tapi saya mengalami berkat supranatural saat orang lain krisis. Saat kontrak ruko gereja harus diperpanjang. Ada krisis, saya tetap menabur. Bahkan saya berikan 50% dari gaji saya. Saat semua harus stay at home, semua bingung stok kebutuhan pokok. Hand sanitizer, masker, saya masih bisa menabur dan memberkati orang. Dan sampai saat ini saya tidak pernah kekurangan. Bukan sekedar keuangan saja, tapi saya mendapatkan rasa aman, tenang, damai sejahtera. Saudara perlu buktikan sendiri. Jangan justru di saat krisis ini jadi pelit dan egois. Sama Tuhan jangan hitung untung dan rugi. Kalau melayani Tuhan jangan cepat tersinggung. Kalau ada orang menyinggung kita sedikit saja, banyak orang gak mau melayani lagi. Gak mau ibadah lagi. Tapi kalau sama bos di kantor dibentak-bentak, tetap aja kerja bertahun-tahun, tetap setia. Kalau melayani Tuhan, kita sering melayani asal-asalan. Tidak spirit of excellence. Datang ibadah saja, tidak bisa tepat waktu. Padahal kalau ke kantor, sangat takut terlambat. Kalau kita jadi bos, kita juga tidak mau karyawan kita terlambat. Jarang sekali kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Beda sekali kalau kita lakukan untuk pekerjaan. Sampai lembur, seminggu sekali pulang, itu pun kita lakukan. Padahal kalau kita melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan hati yang rela berkorban. Korban waktu, korban uang, korban tenaga, korban perasaan. Tuhan bilang di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, maka Tuhan punya alasan yang kuat untuk memberkati, untuk melindungi, dan untuk menepati semua janji-janjinya. Tahun ini saudara, tema kita adalah fully alive, benar-benar hidup. Dan hari ini saya menantang setiap saudara untuk mengalami hidup yang benar-benar hidup. Dengan mengambil komitmen untuk meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia, serta hidup bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sekali lagi Happy Passover. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Terima kasih buat kebangkitan-Mu atas maut sehingga kami tidak perlu mati, kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya sepanjang tahun ini kami akan hidup dan benar-benar hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.